Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Ada satu video lagi saya temukan dari Guru Sekumpul, yang mana cerita khurafat yang beliau sampaikan ini persis dengan apa yang pernah disampaikan oleh salah satu Habib, Abdul Qadir Ba'abud, teman-teman, terkait kisah karomah seorang Habib di masa lampau yang super luar biasa, ya. Jadi karomah Habib tersebut setiap mengucapkan kalimat Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, maka Rasulullah katanya menjawab salam tersebut, ya, dan suara Rasulullah terdengar. Nah, ini pernah diceritakan oleh Habib Abdul Qadir Ba'abud. Ini persis dengan apa yang dituturkan oleh Guru Sekumpul. Ya, nggak aneh teman-teman, karena beliau ini mukibbin dari para habaib. Ya, sebenarnya nggak ada masalah bagi saya. Mau Guru Sekumpul ini muhibbinnya siapa? Ya, saya nggak fokus masalah nasab teman-teman. Tapi cerita khurafat ini sama persis dengan apa yang pernah diceritakan oleh para kabib-kabib Ba'alawi ini. Baik, coba kita simak videonya teman-teman ya. أول الملقب بالهلوشي ابن علي بن أحمد بن محمد أسد الله ابن حسن ابن علي بن محمد الفقيه المقدم ابن علي بن محمد صيب بن رباط ابن علي خلع غزام. Nah, ini Ali Khalaq Ghazam setiap membaca Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh mendengar jawaban Nabi. Dengan kata-kata Nabi wa alaikassalam ya Syekh Ali. Inilah Habib Ali Khalaq Ghazam, abahnya Habib Muhammad Said Ibni Alwi, Ibni Muhammad, Ibni Alwi, Ibni Ubaidillah. Alwi inilah yang awal-awal ditanam di Tarim, yang awal-awal ditanam di Tarim dari zuriat Rasulullah. Ibni Ubaidillah, nah Ubaidillah inilah adalah anak daripada Ahmad bin Muhajir yang umpat hijrah dari Basrah ke Madinah, kemudian ke Mekah, kemudian ke Yaman, masuk di Husaisiyah, lalu di Hadramut. Husaisiyah meninggal Ahmad al-Muhajir, Ubaidillah meneruskan sampai di Hadramut, meninggal Ubaidillah, anaknya bernama Alwi, maka inilah yang ditarik. Maka nah Alwi ini anak matinya ditarik. Matinya ditarik Alwi. Nah Alwi inilah satu-satunya, bukan dua, tidak ada saudara, satu aja. Alwi inilah yang melahirkan seluruh dunia daripada zuriat Rasulullah. Yang disuruh tadi apa disebut Al-Ba'alawi. Jadi panjang ya, beliau jelaskan masalah nasab dari Habib Ali tersebut yang punya karomah luar biasa. Namun saya nggak fokus di situ teman-teman. Saya fokus di cerita khurafatnya. Karomahnya luar biasa. Ya, setiap dia mengucapkan Assalamualaikum nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, ya selalu Rasulullah ya juga membalas salam tersebut. Dan suara Rasulullah ini terdengar katanya, ya Allah. Jadi kalau kita hitung-hitung teman-teman ya, kedustaan ya mencatut nama Rasulullah itu banyak sekali. Ya dari Guru Sekumpul, ya dari para kabib-kabib, ya. Guru Sekumpul juga pernah menceritakan tentang hadis kopi. Itu hadis palsu wallahi teman-teman ya. Minum kopi selama rasa atau bau kopi masih ada di rongga seseorang, maka malaikat semuanya mintakan kepada Allah supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada anak-anakku yang sudah mengambil ijazah bersalaman dan tasbih, hendaklah jangan kena minum kopi sehari semalaman walau sedikit barang minum kopi. Nah selama kopi itu masih ada di dalam rongga kita, baunya, bekasnya itu, malaikat mintakan ampun segala dosa kita. Antara hal yang aneh juga yang diriwayatkan oleh sebagian orang dibilang sufi, hadis tentang kopi dan manfaat kopi ya. Saya bacakan salah seorang mereka berkata, terkenal orang ini, saya tidak ingin sebut namanya. Selama rasa atau bau kopi masih ada di rongga mulut seseorang, maka malaikat semuanya akan memintakan ampun kepada Allah, supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah. Jadi kepada anak-anakku yang sudah mengambil ijazah bersalaman dan tasbih, hendaknya jangan lupa minum kopi sehari semalam walaupun sedikit barang minum kopi. Selama kopi itu masih ada di dalam rongga kita, baunya, bekasnya, malaikat minta ampun segala dosa kita. Masya Allah, enak sekali kalau ingin diampuni dosa banyak minum kopi. Ya paling minum kopi pagi, siang, sore, malam. Pokoknya kalau mulut nggak hilang bau kopi, malaikat mohon ampun kepada kita. Ini dari mana? Kita berpikir cerdas lah. Apa ada? Korma aja nggak ada begitu. Siapa makan korma kalau baunya nggak hilang-hilang akan diampuni dosa-dosanya. Ya dari mana seperti ini? Ya, tapi beginilah ketika yang nonton banyak, ya viewersnya banyak, ya itu biasa. Kalau kita bilang ini nggak logis.
Yang paling parah memang ya yang mengaku kuburan Rasulullah itu bergoyang, bergetar teman-teman. Kemudian keluar Rasulullah dari kuburannya. Ini nggak kebayang saya teman-teman. Bagaimana ya rupanya Rasulullah kuburannya bergoyang ya. Kemudian keluar Rasulullah dari kuburannya. Ini dusta yang teramat besar teman-teman. Siapapun yang mengaku bercerita seperti ini, kalau tidak bertobat teman-teman sebelum wafatnya, maka akan berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Terserah kalian mau menerima atau tidak teman-teman. Tapi ya kita kembali, inilah Guru Skumpul teman-teman ya, sama koleksi dongeng khurafat-nya juga dengan para Khabib Ba'alawi. Nah coba simak, ini video yang saya katakan persis dengan apa yang dikisahkan oleh Guru Skumpul ini terkait seorang Habib yang setiap mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, maka salamnya tersebut langsung dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suara Rasulullah itu terdengar teman-teman. Coba simak video ini. Kalau sholat atau di luar sholat, mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mengatakan seperti ini, mendapat jawaban dari Rasulullah. Kalau nggak dengar dibaca lagi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Rasulullah jawab. Ini karomanya Sayyidina Syekh Ali Khalid Qasab. Nah inilah sekelumit dari cerita-cerita Ba'alawi yang memang diadopsi oleh Guru Skumpul teman-teman. Ya mungkin bahasanya bukan adopsi ya, karena memang mereka satu perguruan teman-teman ya, dari kalangan sufi, kalangan tasawuf yang memang ya mengoleksi banyak cerita-cerita dusta seperti ini. Ada pernah Guru Skumpul itu mengatakan begini ya, siapa saja yang dipandang oleh seorang wali, dipandang satu kali saja dengan mata telanjang seperti ini oleh seorang wali, maka dia akan menjadi ahli surga, kata Guru Skumpul. Lalu Guru Skumpul mengatakan hadisnya sahih katanya, tidak bisa diubah-ubah lagi. Coba bayangkan hadisnya sahih katanya, di mana ada hadis bunyi seperti itu? Hanya dengan dilihat saja oleh mata seorang wali, maka orang tersebut menjadi ahli surga. Sedangkan Rasulullah saja teman-teman ya, bukan hanya memandang orang-orang di masa hidupnya, bahkan beliau bertetangga, bermasyarakat, mengajak orang-orang kufar untuk masuk Islam teman-teman. Tapi buktinya ya banyak di antara mereka yang justru tidak menjadi ahli surga, bahkan mati dalam kondisi kafir. Ya contohnya seperti Abu Lahab. Kemudian orang-orang kafir yang lainnya teman-teman. Ini kok mudah sekali Guru Skumpul bercerita, katanya menisbatkan ini adalah hadis teman-teman. Cukup dipandang saja teman-teman, maka orang yang dipandang tersebut menjadi ahli surga. Ini kok surganya Allah Azza wa Jalla diobral sebegitu mudahnya ya. Bahkan bisa jadi mungkin orang tuh nggak pernah beramal teman-teman, tapi hanya modal dipandang oleh mata seorang wali, maka dia dipastikan menjadi ahli surga. Kata Guru Skumpul, hadisnya ini sahih, tidak bisa diubah-ubah lagi. Wallahi ini adalah kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya teman-teman ya. Gak ada yang luput kelak di akhirat, akan semuanya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saya pun yang berbicara seperti ini akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan saya siap teman-teman ya. Tapi bagaimana kondisi orang yang berani berdusta mencatut nama Rasulullah, bahkan merendahkan Rasulullah, mengaku kuburan Rasulullah bergoyang berkata seperti ini, lalu Rasulullah keluar dari kuburan mencium lutut Guru Skumpul ya. Makanya aneh di kolom komentar yang saya perhatikan teman-teman ya, mereka itu nggak fokus ya berkomentar di apa yang menjadi kritikan saya. Coba tolong buktikan ya, ada nggak riwayat yang sahih teman-teman dari kisah para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain yang hidup satu zaman dengan Rasulullah, yang mana mereka punya jaminan surga ya? Ada nggak riwayat ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, lalu Abu Bakar misalkan datang berziarah, Umar datang berziarah dan para sahabat yang lain, tiba-tiba Rasulullah keluar dari kuburannya, seraya kuburannya bergetar seperti ini, lalu menciumnya lutut Abu Bakar, lutut Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain ya. Di komentar mereka tuh nggak fokus ya, apa yang saya tantang mereka nggak berani menjawab teman-teman ya. Mereka hanya fokus ya membuli pribadi saya teman-teman. Ini aneh. Makanya mohon maaf ya, saya kadang-kadang sering mengatakan SDM rendah ya. Saya katakan SDM rendah ya, memang faktanya seperti itu, mohon maaf ya. Kalau kita sudah berani menistakan Rasulullah, mengatakan kuburan Rasulullah bergoncang seperti ini, lalu Rasulullah keluar dari kuburan mencium lutut Guru Skumpul, ini bukan hanya SDM rendah teman-teman, tapi bentuk perendahan terhadap kemuliaan Rasulullah, menistakan Rasulullah. Bohong orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi mengatakan kuburan Rasulullah bergetar ketika Guru Skumpul datang lalu mencium lutut Guru Skumpul. Bohong, wallahi ya, saya berani mengatakan bohong ya.
itu dusta. Orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah tapi terbalik ya, pembuktiannya mereka lah yang merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita bertemu di akhirat kelak ya. Sering saya baca di kolom komentar, kita buktikan nanti di akhirat. Toib ya, saya tunggu ya, kita akan bertemu di akhirat, bertanggung jawabnya. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan ini, dan siapa yang saya reaksi di dalam video ini ya, insya Allah saya akan bertemu dengannya ya. Kita sama-sama akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita buktikan siapa yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman. Baik, mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini. Semoga bermanfaat, teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.